Welcome to my first video dengan gue Aditya Surya yang akan membahas seputar love life and relationship. Silahkan di subscribe dulu, nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Tonton videonya sampai habis, bantu channel ini untuk lebih berkembang. Thank you. Di video kali ini gue akan ngebahas seputar kenapa sih lo masih jomblo, kira-kira apa sih penyebabnya, dan gue juga akan membagikan beberapa tips untuk kalian yang masih jomblo sampai saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah jomblo itu diambil dari kata jomlo tanpa huruf B yang diambil dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyai arti sebuah sebutan negatif terhadap wanita tua yang masih single atau kasarnya perawan tua. Jadi memang istilah jomblo di sini memang lebih cocok untuk wanita awalnya. Sekarang istilah jomblo sudah dipakai untuk menggambarkan seseorang yang masih single, baik itu pria ataupun wanita. Ini beberapa hal yang mungkin jadi penyebab kalian masih jomblo sampai sekarang. Yang pertama, minderan atau nggak pede. Nggak pede di sini bisa aja terjadi karena beberapa faktor, terutama dua hal ini, fisik dan materi. Kalau lu nggak pede karena mempunyai fisik yang kurang sempurna, contohnya menurut lu kurang cantik, lu kurang ganteng, lu kurang seksi dan sebagainya, itulah hal utama yang harus lu keluarin dari pikiran lo. Karena buat gue masalah fisik itu yang nggak bisa diapa-apain cuma satu, tinggi badan. Kalau masalah lu gendut, lu kurus, lu jerawatan, semua masih bisa lu upgrade. Lu cuma butuh usaha yang lebih maksimal untuk hal ini. Cantik atau jelek itu relatif, selera orang berbeda-beda. Namanya suatu hubungan itu menyatukan dua karakter yang berbeda untuk satu tujuan yang sama, yaitu bahagia. Yang gue yakin, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari masalah fisik. Ngerti ya? Yang harus diubah adalah mindset kita yang terlalu fokus pada kekurangan kita sendiri yang membuat akhirnya kita jadi minder dan menyerah dengan keadaan. Daripada begitu, mending lu tanya sama diri lu sendiri, hal apa yang bisa jadi kelebihan lu? Contoh, lu punya pribadi yang menyenangkan, lu membawa vibe positif untuk lingkungan lo atau kelebihan-kelebihan lo yang lain yang membuat seseorang tertarik sama lo bukan karena fisik ataupun materi lagi, tapi memang dia nyaman di dekat lo, dia bahagia sama lo. Jangan pernah membandingkan diri lo dengan orang lain karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Lu punya kelebihan, mereka punya kekurangan. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cukup aja sampai di situ. Kalau untuk yang nggak pede karena masalah materi, gue cuma bisa bilang, sampai kapanpun akan ada orang yang lebih dari lu. Begitupun juga sebaliknya, akan ada orang yang selalu kurang dari lu. Jadi tingkat kepedean seseorang itu tidak bisa dinilai cuma dari masalah materi. Walaupun memang ada beberapa hal, materi itu bisa membuat tingkat kepedean akan naik. Tapi buat gue, mindset dan pribadi lo yang menentukan. Sebenarnya meningkatkan tingkat kepedean itu nggak susah-susah banget. Lo cuma perlu mengeluarkan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam kepala lo dan menggantikan dengan pikiran-pikiran yang positif. Dan itu cuma lo yang bisa ngelakuin, bukan orang lain. Yang nomor dua, based on trauma. Trauma di sini mungkin karena dia pernah merasakan sakit hati yang begitu mendalam sehingga dia tidak mau mencoba lagi hal yang baru. Bisa juga karena faktor lingkungan yang membentuk mindset dia melihat sebuah hubungan itu cuma untuk menjadi masalah, bukannya kebahagiaan. Contohnya, dari kecil dia melihat orang tua yang sering bertengkar, orang tua yang bercerai, atau dia melihat kakaknya menangis karena pacarnya. Di situ dia akan punya penilaian sendiri yang lama-kelamaan terbawa sampai dia dewasa. Dan ada juga trauma karena ditinggal kekasih untuk selamanya. Kalau seandainya kalian ada di zona ini, ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian terapkan. Memaafkan dan berdamai dengan masa lalu. Gue tahu ini gak gampang, tapi setidaknya bisa melepaskan sebagian dari beban lo, sehingga lo bisa ikhlas melangkah dan menjalani hidup yang baru. Dari semua peristiwa, gue percaya banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Bijaklah memilih dan memutuskan sesuatu untuk hidup yang lebih baik. Jangan takut memulai cerita baru. Menyesal karena lo mencoba jauh lebih berarti daripada lo menyesal karena lo tidak mencoba. Ingat, waktu kita terbatas dari yang di atas. Sekarang waktunya lo melepaskan masa lalu dan terbang setinggi-tingginya. Nomor 3, penyebab lo masih jomblo adalah terlalu pemilih.
Banyaknya kriteria pasangan yang kita mau terkadang membingungkan diri sendiri juga. Balik lagi, karena manusia nggak ada yang sempurna, akan sangat susah mendapatkan semua kriteria yang lo mau dalam satu orang saja. Bahkan, seorang superhero pun pasti punya kelemahannya. Memilih pasangan yang terbaik untuk hidup kita memang penting. Tapi gimana mau tahu dia yang terbaik kalau kita tidak memulai? Mulailah berproses dari sekarang. Yang nomor 4, sibuk atau tidak punya waktu untuk mencari pasangan. Sibuk di sini bukan cuma dalam hal pekerjaan aja. Sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan teman-teman, sibuk dengan hobi dan lain-lain, sehingga dia merasa tidak punya waktu untuk memikirkan pasangan. Untuk yang mengejar karir, terutama wanita, biasanya sudah ada di zona nyaman tersebut karena merasa gua nggak butuh pasangan. Bahkan mereka ada yang berpikir bahwa kalau gue punya pasangan, hidup gue pasti akan jadi ribet. Jadi mendingan gue menikmati seperti ini. Kalian yang ada di zona ini nggak ada salahnya meluangkan sedikit waktu untuk kehidupan percintaan kalian. Merasakan pengalaman dan kesenangan-kesenangan baru yang mungkin lu belum pernah rasain sebelumnya. Bersama orang-orang baru yang mungkin itu adalah jodoh lo. Nomor 5, belum move on dari mantan. Punya mantan yang sulit dilupakan, hampir semua orang pernah rasain. Karena kenangan yang terlalu indah, kebiasaan-kebiasaan kita yang tiap hari biasa kita lakukan, yang bikin kamu gagal move on dan terjebak dalam suatu kenangan. Walaupun nggak semua mantan itu buruk. Ada yang dia menjadi mantan karena bukan faktor dari internal si pasangan sendiri. Ada juga faktor eksternal. Jadi mereka putus itu karena satu, mungkin beda agama, atau kamu dijodohin orang tua. Biasanya mantan yang kayak gini yang sulit dilupain. Kamu orang baik, mantan kamu juga orang baik. Tapi begitu kalian menjalin suatu hubungan, bisa jadi dampaknya tidak baik untuk kalian ataupun keluarga. Jadi, untuk situasi ini perlu sedikit berlogika dalam menghadapi masalah ini. Buat kalian yang masih belum bisa move on dari mantan, sedikit relate dengan poin nomor 2 tadi. Berdamailah dengan masa lalu. Kenangan akan tetap menjadi kenangan, gak akan bisa dihapus dari ingatan juga. Tapi jangan lupa juga, hidup itu terus berjalan untuk masa depan, bukan ke belakang. Suatu hari nanti akan ada masanya kalian menertawakan keadaan kalian sekarang yang gak bisa lepas dari move on, dan pada saat itu pun semua akan baik-baik saja. Lanjut ke nomor 6, memilih target yang salah. Siapa sih yang gak mau punya pasangan idaman? Semua orang pasti mau. Namanya juga perasaan, gak pernah salah. Perasaan itu bisa datang kapan aja, di mana aja, dan dengan siapa aja. Tapi kadang kita suka terbuai dengan angan-angan yang realitanya jauh dari kenyataan. Jadi kita ukur dulu nih kemampuan kita untuk mendapatkan sang idaman, apakah realistis atau tidak. Kalau misalnya memang kalian merasa itu mampu, go ahead, maju terus. Tapi ada juga beberapa orang yang kadang terlalu memaksakan. Sudah jelas-jelas misalnya dia tidak merespon kamu, dia menolak kamu, dia tidak suka sama kamu, tapi kamu yang terus-terusan memaksa untuk mendekati dia. Bukannya mendapatkan sang idaman, tapi akhirnya mungkin kamu akan menjadi sakit hati. Untuk kalian yang ada di posisi ini, gue cuma bilang, just be realistic. Jangan pernah memaksakan kehendak di luar kemampuan kalian. Itu aja. Yang terakhir, hal yang kemungkinan membuat kalian masih jomblo sampai sekarang adalah perilaku yang buruk. Di situasi ini, lu mungkin akan menjomblo terus-menerus sampai lu mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk lu menjadi lebih baik. Gak ada satu orang pun yang pengen punya pasangan bersifat buruk. Perbaiki dulu perilaku kita sebelum memulai suatu hubungan. Gak ada yang bisa ngerubah itu kecuali lu sendiri. Anggap aja ini pengorbanan dari lu untuk mendapatkan si gebetan demi hidup yang lebih baik. Itulah beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab kalian masih menjomblo sampai sekarang. Ingat, jomblo itu pilihan ya, bukan nasib. Jadi, kalian yang menentukan, kalian mau tetap menjomblo atau kamu mau membuat cerita baru dalam hidup kamu. Kalau video ini bermanfaat dan memberikan nilai lebih untuk kalian, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Kalau lu ada pertanyaan, bisa isi komen di bawah ini, mungkin gua akan jawab di video berikutnya. Jangan lupa di like and subscribe. See you on the next videos.